Di balik kemegahan budaya Bali, di balik pura kuno, puri tua, dan upacara sakral, ada jejak para kesatria yang datang dari tanah Majapahit. Mereka disebut Arya, para panglima, pemimpin, dan bangsawan yang kemudian membentuk wajah Bali selama ratusan tahun. Inilah kisah besar tentang perjalanan Arya, sebuah kisah yang jarang diceritakan, namun hidup dalam darah dan sejarah Bali sampai hari ini. Selamat datang di channel YouTube Pemula Main Game. Sekarang kita ada di segmen Main Sejarah Arya di Bali. Awal abad ke-14, Majapahit berada pada puncak kejayaannya. Di bawah Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada, Nusantara ingin dipersatukan. Namun di Bali, saat itu kekuasaan terpecah. Raja-raja kecil saling bersaing, dan pusat pemerintahan tidak stabil. Majapahit tidak tinggal diam. Gajah Mada mengirim para kesatria pilihan, tokoh-tokoh yang kelak dikenal sebagai Arya. Mereka bukan hanya prajurit, mereka adalah pemimpin, ahli strategi, dan pembawa tatanan baru. Satu persatu, para Arya mendarat di pesisir Bali. Ada Arya Kenceng yang terkenal sebagai panglima besar. Ada Arya Damar, tokoh penting Majapahit yang membawa misi politik. Ada Arya Kanuruhan, ahli tata pemerintahan. Dan tentu, keluarga besar Arya Kepakisan, yang kelak menjadi pusat kekuasaan baru. Kedatangan mereka bukan sekadar penaklukan. Mereka membawa struktur, membawa hukum, dan membawa sistem desa yang lebih teratur. Inilah awal transformasi besar Bali. Tidak semua berjalan mulus. Kedatangan para Arya mengguncang tatanan lama di Bali. Raja-raja lokal memberikan perlawanan. Benteng-benteng dipertahankan. Pertempuran terjadi di beberapa wilayah, mencatatkan kisah yang kini hanya bertahan dalam lontar dan tutur lisan. Namun perlahan, struktur Majapahit menang. Para Arya diberikan tanah, kekuasaan, dan wilayah. Dari sinilah lahir soroh-soroh besar. Arya Kenceng, Belok, Wambang, Kamping, Tegekori, Kanuruhan, dan masih banyak lainnya. Mereka bukan hanya pemimpin perang, mereka adalah pendiri pemerintahan baru Bali. Di antara semua tokoh Arya, satu nama mencatatkan sejarah yang paling besar. Sri Kresna Kepakisan. Majapahit mengangkatnya menjadi raja di Bali. Di bawah kepemimpinannya, lahirlah Kerajaan Gelgel, kerajaan yang kemudian menjadi pusat kekuasaan Bali selama berabad-abad. Kerajaan Gelgel tidak hanya kuat, tetapi juga berpengaruh. Dari Gelgel lahir kerajaan-kerajaan besar. Klungkung, Karangasem, Gianyar, Mengwi, Bangli, Tabanan, Buleleng. Hampir seluruh kerajaan besar Bali berasal dari keturunan Arya. Inilah era keemasan Bali. Era ketika budaya, seni tari, gamelan, arsitektur, dan kekuasaan berkembang pesat. Hingga hari ini, warisan para Arya masih hidup. Dalam puri-puri tua yang masih berdiri. Dalam paibon yang dipelihara keturunan mereka, dalam upacara adat, organisasi dadya, dan tatanan desa yang terus berlangsung. Sistem kasta dan struktur masyarakat Bali banyak dipengaruhi oleh masa para Arya membangun pemerintahan. Tradisi kesatria, seni perang, hingga tata upacara kerajaan semuanya berakar dari era ini. Bahkan beberapa marga besar di Bali saat ini langsung menelusuri garis keturunannya kepada para Arya yang datang pada abad ke-14. Sejarah Arya di Bali bukan sekadar cerita kedatangan bangsawan. Ini adalah kisah tentang perubahan besar. Tentang bagaimana para kesatria Majapahit membawa tatanan baru, membangun kerajaan, dan mewariskan budaya yang menjadi identitas Bali sampai hari ini. Dari Gelgel, dari puri-puri yang kini menjadi saksi bisu. Kisah para Arya terus hidup dalam budaya dan darah masyarakat Bali. Inilah sejarah mereka, inilah warisan yang terus berdenyut dalam setiap upacara, setiap bangunan puri, setiap tarian sakral. Dan dalam jiwa Bali itu sendiri. Jangan lupa like, comment and subscribe. Terima kasih.